أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين amin. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza yang tiada ada hingganya banyaknya, maka wajib atas setiap mukallaf mengetahuinya dengan ijmal saja, yaitu di dalam perkataan muttasifun bikulli kamalin, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawanan 20 sifat yang wajib. Satu persatu disebut sesudahnya sifat-sifat itu. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal, artinya maha suci Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Maka dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatlah kita seberataan menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Dan hari ini insya Allah kita memasuki di bulan Ramadan hari yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bighairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita kembali mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita diwajibkan mengenal sifat-sifat Allah, yaitu 20 sifat yang wajib baginya dan 20 sifat yang mustahil. Nah, kemudian nanti ada satu yang harus. Namun sebenarnya sifat Allah itu sangat banyak, tidak terhingga banyaknya. Cuman kita disuruh mengenal cuman 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus. Nah, lalu kayak apa mengenal yang banyak itu? Yang kadada jumlahnya itu, maksudnya itu sangat banyak jumlahnya. Tentu kita repot mengenalnya, ngalih ya kada. Nah, oleh karena itu cukup ujar Habib Utsman secara ijmal, secara jumlah, bahwa Allah Ta'ala itu muttasifun bikulli kamalin, artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Jadi apapun yang sempurna itu sifatnya Allah. Apapun yang sempurna itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya, kekuasaannya, iradatnya, kekayaannya, kasih sayangnya, pengampunannya, apapun yang bersifat dengan kesempurnaan hanya itu milik Allah. Nah, sebaliknya mustahil, lawanannya mustahil, Allah Ta'ala itu punya kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala punya kekurangan, atau di antara kekurangan itu ada terlintas di dalam hati Tuhan seperti ini atau seperti itu mustahil.
Jadi jangan pernah kita menghayal-hayal tentang zat Allah tuh jangan. Lah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita menyadari bahwa diri kita atau siapapun kita itu sudah pasti mengandung yang namanya kekurangan. Mengandung yang namanya apa? Ya kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Lah, jangan pernah ada di hati kita terlintas, terbetik, apalagi mengakui bahwa aku lebih mulia, aku lebih sempurna, aku lebih, jangan ada. Itu berarti kita ngarannya hendak merampas sifat Allah. Ya kan? Nah, oleh karena itu jar guru bahari, jar almarhum guru sekumpul nih, manusia ini jar sidin kekayaannya banyak, pangkatnya tinggi, paling tinggi kan raja kalau di dunia ini leh, iyalah. Nah, bunga surangnya hidung mancung, awak putih jasidin tinggi pulang, ya Allah, bahu ini kayak kastok, kalau pengen kayak kastok lah, bon, kastok itu kan apa aja, iya kah, wah bagus terus, tapi jasidin tetap punya kekurangan juga. Kenapa kekurangannya? Paling kada bila bakantut, pon, nah berbau juga. Itu anginnya sudah berbau, apalagi namanya. Nah, ya kah? Oleh karena itu kan menurut penelitian ulun suah membaca, jasad kita ini kalau sudah berpisah antara roh dengan jasad, nih kita nih suatu saat akan berpisah roh kita dengan jasad kita. Nah, jasad kita ini itu kalau sudah dimasukkan ke dalam kubur paling lawas 1 minggu kada sampai juga. Itu perut kita ini bengkak, akhirnya meledak. Nah, meledaknya perut kita ini kalau menurut penelitian itu didengar oleh 1 pal segi 4. Cuman kita kada mendengar. Nah, yang mendengar ini ulat, cacing, datangan mereka. Kenapa? Nah, kan kalau sudah meledak tuh berarti kan ini hancur sudah. Iya kada? Nah, ini jadi makanannya. Makanya tubuh kita ini kalau diserbu ulat cacing itu kada sampai 1 jam selesai. Nah, oleh karena itu jangan kita fokus hanya memperhatikan badan yang akan hancur. Ya kah? Nang pastinya yang kita perhatikan itu adalah rohani kita. Badan kita yang kedua, karena badan kita ini kan ada 2, ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Suah kalau pian leh, patuan. Suah lah pian guring, atau mimpi nih. Mimpi rasa di Matapura kah, atau di hulu sungai, atau mimpi di Duta Mall misalnya lah. Atau mimpi ke Mekah, ke Madinah, suah lah. Pon? Iya. Kawin suhai juga leh. Ada betakon najat, ya Allah. Dan itu dalam mimpi. Nah, saat kita bermimpi itu badan kita kan ada tetap ada di ranjang. Ya Allah, tetap ada di rumah kita. Tapi kenapa kita ada rasa di Mekah, ada di Madinah, ada di Matapura, ada di Jakarta, di Hulu Sungai? Itu badan yang mana? Mustahil jasad ini ada, sedangkan kita kan jelas-jelas di rumah di atas ranjang, ya kah? Nah, tapi kenapa rasa kita, ini rasa, ingatakan rasa kita rasa di Matapura, rasa di Jakarta, rasa di mana-mana, ya kada? Nah, itulah sebenarnya badan kita yang aslinya. Itulah yang disebut dengan rohani. Nah, itu yang kita perhatikan, sebab itulah yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita hidup ini dibekali, disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu, terutama adalah ilmu makrifat kepada Allah. Ilmu mengenal tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya kah?
Nah, di antara sifat-sifat Allah yang wajib kita mengenalnya secara jumlah, secara ijmal, bahwa hanya Allah lah yang bersifat dengan sifat sempurna. Nang kadada kekurangannya, kadada ya saraba sempurna apa. Nah lalu kayak apa kita? Artinya kita ini pertama mengaku kita ini orang yang seraba kekurangan. Seraba kekurangan. Yang kedua, hati kita ini wajib gembira. Wajib senang. Kenapa? Karena kita bisi Tuhan, bisi Allah nang kadada kekurangannya. Sempurna semuanya. Rasanya Jepang. Rasa keliru bener. Amun ada seorang anak bisi kuitannya sugih bener misalnya. Ya kada orangnya berkuasa pulang segala-galanya kawa sedin bapak-apa tah ibaratannya ya kalah pemurah pulang orangnya penyayangan pulang lalu si anak ini hakon mencintai yang lain pada abah kira-kira kayak apa menurut pian? Puan? Menurut pian tuh kayak apa? Puan? Nah, ya ngarannya dunia tabalik. Ya kah? Ngaran dunia terbalik ya kayak itu. Seharusnya Allah ini yang lebih di hati kita yang kita cintai. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekali lagi selama ini kita mengakui bahwa kita banyak dosa dan salah. Salah mengandak cinta. Salah meletakkan kecintaan. Seharusnya bahkan wajib nang paling kita cinta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita teruskan yaitu kita masuk ke dalam sifat 20 yang wajib kita mengenalnya lah. Untung kita diwajibkan oleh Allah taala dalam syariat kita itu cuma 20 aja. Padahal sifat Tuhan banyak benar tadi. Nyumpung untungnya tadi secara jumlah cukup kita mengenal bahwa zat Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Nah, jadi kita nang wajib itu cuma 20 aja. Mudahan Allah taala memberikan taufik hidayah makawa maamalakan nang 20 nih nih. Kadusah beratan sauting ja. Nah, sauting ja. Lah, sauting itu bahasa apa tuh? Ya sauting, Bang. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama, Allah taala itu bersifat wujud. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Lah, Allah taala bersifat wujud artinya ada, mustahil tiada. Nyaman aja leleh. Nah, yalah. Nah, kemudian dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah taala jualah yang menjadikan 7 lapis langit. Allah taala jualah yang menjadikan 7 lapis bumi dan Allah taala jualah yang menjadikan antara langit dan bumi. Apapun yang ada di antara langit dan bumi itu semuanya ciptaan Allah. Jadi bahasa kitanya langit lawan bumi dan apapun yang ada di antara langit dan bumi semuanya itu adalah makhluknya Allah. Semua ciptaan Allah, semua gawian Allah, semua perbuatan Allah. Ya kah? Nah, oleh karena itu makrifat kepada Allah kadang ngalih, mengenal kepada Allah kada sulit, asal belajar. Napa kada sulitnya? Karena memindandui lah akan adanya Allah itu nyaman, mudah. Di mana nyamannya, di mana mudahnya? Itihi bila ke atas langit, siapa nang mengadakan? Allah. Bila maitihi bumi, siapa nang maulah? Allah. Bila maitihi tumbuh-tumbuhan, siapa nang maulah? Allah. Bila maitihi manusia, binatang dan sebagainya, siapa nang menciptakan? Allah. Makrifat sudah kepada Allah. Ya kada? Tinggal kita ini mau kada mengingat Allah nang maulah kita.
Tinggal kita ini mau kada mencintai Allah nang maulah kita. Tinggal kita ini mau kada tunduk dan patuh kepada Allah. Allah nang maulah menciptakan kita dari tiada kepada ada. Ya kah? Nah, jadi sekali lagi Allah Ta'ala itu wajib bersifat wujud, artinya ada, mustahil tiada. Ya kah? Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit, Allah lah yang menciptakan 7 lapis bumi, dan Allah juga yang menciptakan apapun yang ada di antara langit dan bumi. Satu hal lagi bahwa semua perbuatan Allah itu pasti mengandung hikmah. Ya kadang-kadang kita ini ya nangaran kita panglah pendek akal lawan ilmu kita kada sampai kadang-kadang. Dahulu tuh tahun berapa itulah orang ini nukar tiket sudah secara online. Ya, dan penerbangan itu sudah ditetapkan dari jam ini itu berangkat. Kenapa? Orang ini sudah nukar tiket, dan tiket itu sudah di booking kan ngarannya apa tuh? Ngarannya di apa? Di check in sudah. Nah, di booking dia, di check in sudah. Tapi ternyata begitu sampai ke bandara pesawat sudah berangkat. Nangaran bemamai, ya Allah, sariknya luar biasa. Ini bemamai tadi Bang. Lawan bagian bagian apa? Penerbangan. Lah, dahai. Padahal ujar si pihak penerbangan, Bapak, saya panggil beberapa kali Bapak, tapi Bapak nggak ada. Bapak tidak ada di tempat, sedangkan di pesawatnya sudah orangnya penuh, kemudian kasihan penumpang yang lain. Masa kami hendak Bapak menunggu Bapak yang satu orang, yang lain kecewa, kasihan. Lebih baik karena tepat waktunya kami berangkatkan. Oh, macam-macam Masih aja sampai 1 jam. Kemudian di bandara 7 orangnya ada bulik-bulik dah. Penasaran benar sekalinya mendengar berita bahwa pesawat yang pacangan ditumpangi tadi jatuh di laut sebelum sampai mendarat ke Jakarta. Tahun berapa toh nang Lion ka Lion enggak? Adam Air ka apa Lion? Barang ya barang aja. Pesawat. Ya kada. Nah, apa yang terjadi? Ujar orang nang kada jadi tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah jajak aku terbuat mati aku. Iya kah? Coba jakanya sidin tahu telah, jaka sidin tahu gratis pian bae buat situ. Itu udah hakun. Apalagi bemamai baginya Nah, jadi kita kadang-kadang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ini kan kada tahu rahasia Tuhan. Kada tahu ilmu Allah. Kenapa kita ini jadi terlambat? Kenapa kita ini jadi kayak ini jalannya sampai terlambat kada tepat waktu. Oh, ternyata ini memang oleh Allah seperti itu sudah melakukan kita. Akhirnya terlambat berangkat pesawatnya, tapi sudah jatuh baru kita sadar. Oh, dasar hebat Allah Ta'ala. Kayak itu. Ya kah? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi, jangan kita langsung kecewa apapun yang terjadi. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita kehendaki, yang kita inginkan, itu justru menjerumusakan kepada kita. Yang kadang-kadang kada kita sukai, kada kita senangi, justru itu yang akan menyelamatkan kita. Ya kah? Nah, ada contoh yang lain lagi. Ini kejadian juga. Ada seseorang kepala bea cukai dari Jakarta pindah ke Banjar. Begitu pindah ke Banjar 1 bulan stres. Tahu apa stres lah? Ya stres. Ya kah? Nah, lalu setelah 1 bulan di Banjar, kemudian mau lagi dipindah ke Batu Licin. Daerah apa Batu Licin? Daerah Tanah Bumbu.
Lalu orang ini berpikir, saya di Banjar aja sudah stres begini, sudah keluar masuk rumah sakit beberapa kali, ini di Banjar kota, apalagi di Batu Licin di kampung, paginya mampus, ya bahasa Banjar. Nah, kada senang hati, kada gembira hati. Kenapa? Karena patuh di Jakarta apa? Lahan di Jakarta lahan baal. Nah, datanglah ke Matapura. Salah satu ulama di Matapura. Assalamualaikum Pak Kiai. Nah, orangnya orang nang orang stres. Assalamualaikum Pak Kiai. Oh, waalaikumsalam Desiden. Masuk duduk Desiden. Ya Kiai, saya ini stres. Oh, masalahnya apa? Belum apa-apaan. Ada apa, Jarsidin? Pak Kiai, saya ini nggak senang, nggak suka, nggak macam-macam, lah. Nah, ada apa, Jarsidin? Begini Pak Kiai, saya ini kan seorang kepala bea cukai di Jakarta. Di Jakarta, Masya Allah Pak Kiai, semuanya lahan basah, ujar. Nah, saya dipindah ke Banjarmasin. Baru tugas 1 bulan sudah saya, berapa kali masuk rumah sakit, stres saya. Kenapa? Ya di Banjarmasin karing itu bahasa ulun lah. Apa bahasanya tuh Pak? Nah, ngalih berpikiran kalau dunia terus ya kalau ya kah? Nah, dikira sok mau datang ke Banjarmasin ini lebih basah dari Jakarta, ya kah? Padahal Banjarmasin ini ya lewat, biasanya banjir. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya kan? Nah, kadai ujar sidin Pak Kiai jar. Ada apa lagi Pak? Nya mah bisa kan unek-unek. Saya ini Pak, baru 1 bulan di Banjar sudah stres seperti ini. Beberapa kali masuk rumah sakit. Sekarang saya mau lagi dipindah ke Batu Licin. Mati saya Pak. Jika di demo bini bisa mati. Ini belum apa-apaan. Ya kan? Nah, jadi ujar ulama di Matapura, Pak, jalani dulu Pak. Nggak bisa Pak Kiai. Nah, Bapak belum lagi dijalani. Ujar Allah. Apa tuh ayatnya tuh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lupa ulun nih. Barangkali sesuatu antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa wa huwa syarhul lakum. Barangkali engkau mencintai sesuatu tapi itu akan menjadikan kebencian bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Dan barangkali sesuatu itu kamu benci, kamu tidak sukai, tapi itu akan menjadikan kamu senang. Nggak bisa pakai itu ayat, itu Quran, tapi kenyataannya kan saya di sini stres. Kamu, baik, Pak. Pokoknya insya Allah Pak, saya doakan, insya Allah Bapak lebih baik daripada yang dahulu. Nggak bisa Pak. Ini kan Bapak ini datang ke sini untuk apa? Ya memang minta doakan ya, saya doakan. Tapi Bapak jangan marah-marah dulu. Jalani. Kiai, sudah bersalaman langsung aja. Bulik. Dah. Pindah Batu Licin. Setahun kemudian. Pagi-pagi datang. Mobil 2. Anak 3 kah 2, antara 2 laki bini. Assalamualaikum Pak Kiai. Nah, lain anunya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Siapa nih di sini? Dia guru nih. Buka.
Tapi ini ngaran orang tua sidin lah. Siapa yuk? Masuk sini. Nggih Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai, makasih. Ini siapa nih? Ini istri saya Pak Kiai, ini anak saya Pak Kiai. Pak Kiai ingat nggak sama saya? Oh siapa ya Jesidin? Ujar gurunya. Siapa ya? Pak Kiai yang dulu, yang setahun dulu saya datang di sini kan stres. Ini macam-macam. Oh yang itu. Nah gimana sekarang? Ujar gurunya. Gimana sekarang? Alhamdulillah. Ternyata baculitin lahan basah lawan banjir. Saya baru 1 tahun, saya sudah punya rumah, dan alhamdulillah tahun ini saya akan berangkat haji. Semua keluarga saya akan saya bawa. Nah, lalu ujar Kiai, gimana? Saya doakan lagi supaya pindah. Enggak, jangan pakai. Wah, lahan batubar, ada sana banyak. Ya kah? Lahan basah kah lahan kering kata? Wan, nah, jadi kita sekali lagi janganlah menganggap sesuatu yang terjadi itu langsung diponis. Wah, jangan dianggap kada baik, kada bagus, jangan. Jalani dulu. Kenapa? Karena itu ujian Allah. Itu ujian Allah. Hingga mana kesabaran kita, hingga mana keredoan kita, hingga mana kesyukuran kita kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu mustahil terjadi dengan sendirinya. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita ini kadang mengerti. Kenapa? Karena kita terlalu dikuasai oleh hawa nafsu. Dan disitulah nampak kejahilan dan ujar Abah Guru baharikan kebungulan kita tuh nampak Jasidin. Kejahilan kita tuh nampak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah. Kemudian ujar Habib Osman Batawi, kalau sudah kita meyakini Allah Ta'ala itu ada, mustahil tiada. Dengan dalil apapun yang ada di langit, langitnya apapun ada di langit, bumi apapun ada di bumi, dan apapun di antara langit dan bumi, itu adalah ulahan Allah, ciptaan Allah, perbuatan Allah, af'al Allah, semuanya termasuk diri kita. Nah lalu apa Jersidin? Adab kita. Apa adab kita atau kelakuan kita atau apa ngarannya ya adab kita, zikir kita lah. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat kepada Allah pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Artinya apa? Kita sudah meyakini Allah itu ada lah, dan semua yang ada di alam semesta ini adalah afalnya Allah, perbuatan Allah, makhluknya Allah. Maka kita dituntut. Apa tuntutannya? Agar kita selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Kemanapun kita melihat langit, ada nang maulah. Melihat bumi, ada nang maulah. Ya kah? Ada nang mawujudakan. Melihat apapun segala nang ada kita lihat nih, termasuk diri kita, ada nang mawujudakan. Yaitu Allah. Asal ingat aja tah nang ma'adakan Allah, nang maulah Allah, ngarannya zikir. Memang zikir itu kan ada zikir lisan. Ya lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau misalnya Allah, ya kan? Nah, tapi ada juga yang namanya zikir hati. Zikir hati itu Allah. Coba aja pian. Kalau pian menyadarkan hati toh, hilangkan yang lain daripada Allah, hati kita pasti berzikir Allah. Itu zikirnya satu ya. Oleh karena itu bila hati orang itu kontak kepada Allah, apa ujar Tuhan? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Nah, lalu diambil oleh ulama sufi, ala bizikrillah, ala bizikri Allah, hati akan lapang, hati akan tenang. Ya kah? Nah, ada lagi nanti kan ada zikir napas, ada zikir tafakur, merenung kebesaran Tuhan, merenungkan perbuatan Allah macam-macam itu, nah membawa ingat kepada Allah. Itu semua bentuk zikir. Dan yang paling tinggi adalah zikir roh. Nah, itu ada babnya nanti insyaallah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sama-sama melatih. Perbanyaklah ujar Tuhan, ujar Nabi apa? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah.
perbaharui terus iman kamu dengan memperbanyak la ilaha illallah, dengan mengucap la ilaha illallah. Jadi bila kita tenang lupa apa segala macam, coba la ilaha illallah untuk mengembalikan supaya apa? Nih baru saja nang aku kerjakan ini hakikatnya dari Allah. Apa nang aku kerjakan ini hakikatnya dari Allah. Nang sudah selesai, akan selesai atau yang sedang dikerjakan ini hakikatnya adalah perbuatan Allah. Nah, sekarang ke diri kita. Diri kita saikungan af'al Allah, perbuatan Allah, ciptaan Allah. Ya kada? Ya kah? Nah, wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu dari ujung kepala sampai ujung batis. Mengaku kada perbuatan Allah. Mana nang kada perbuatan Allah di diri kita? Semua af'al Allah. Wa ma wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, perbuatan kita, Bang, kita ini kadang-kadang bergerak, kadang-kadang berdiam. Bujur kah? Adalah kita ini berdiam kada, bergerak kada, adalah suah. Dua aja kita ini begawi kan, bergerak, berdiam. Cuma bergerak berdiam tuh bisa berduduk, bisa berdiri, bisa berjalan. Bujur kah? Ya kada? Nah, semua itu adalah af'al Allah. Tinggal kita jangan merasa ampun kita. Nah, ini fana ngarannya. Jadi memfanakan diri di dalam af'al Allah, hilangkan rasa aku nang kawa berjalan, hilangkan rasa aku nang kawa bergerak, hilangkan rasa aku nang kawa berdiam, hilangkan rasa aku nang kawa berduduk berbaring dan sebagainya. Ya kah? Oleh karena itu tanda orang yang punya akal sempurna, ujar Allah apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang punya akal sempurna, mereka itu selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim maupun ketika berbaring. Semua mereka sadar ini adalah perbuatan Allah. Nah, lalu bahasa guru bahari nang nyaman jasidin kayak ini. Bila bergerak, ini pertolongan Allah. Bila berduduk, pertolongan Allah. Bila berjalan, pertolongan Allah. Ya kah? Nah, kalau bahasa Arabnya berduduk rahmat Allah, berjalan rahmat Allah, apalagi berdiri rahmat Allah. Adakah kita yang lepas dari rahmat Allah? Diri kita saikungan rahmat Allah, berjalan rahmat Allah, berduduk rahmat Allah, berbaring rahmat Allah. Adakah lepas daripada semua dari Allah? Adakah? Kada ada. Oleh karena itu napa? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa juga yang terdapat kepada kamu berupa nikmat? Apakah itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita pandai bersyukur kepada Allah. Nah, oleh karena itu Nabi melajari kita. Nabi kada meminta nang muluk-muluk lawan Tuhan. Kalau pang minta dunia kada, minta apa kada? Apa yang dipinta sidin? Allahumma ya Allah, a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolongi ulun nah selalu ingat lawan pian. Ya Allah, tolongi ulun nah selalu ingat lawan pian. Di saat sehat ingat lawan pian ya Allah. Di saat garing ingat lawan pian ya Allah. Di saat bekerja ingat lawan pian ya Allah. Di saat makan ingat lawan pian ya Allah. Di saat tidur, sebelum tidur ingat lawan pian ya Allah. Di saat bangun ingat lawan pian. Pokoknya apapun kegiatan ulun ya Allah tolongi ulun ingat lawan pian. Kenapa? Semua itu adalah dari pian juga. Pertama, kita minta kepada Allah karena Nabi melajari. Mudahan Tuhan mengabulkan. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, tolongi ulun nah selalu ingat lawan pian. Yang kedua apa? Wa ala syukrika. Ya Allah, tolongi ulun supaya selalu bersyukur lawan pian. Sehat syukur. Melihat sesuatu syukur. Mendengar sesuatu syukur. Kau berbicara dengan sesuatu syukur. Masya Allah. Iya kah? Berduit syukur. Lancar urusan
syukur. Disinggahi bini yang jadang laki pun jadno. Karena menggarkakan bini itu siapa? Yang apa? Nah, kiamat tam. Ya kada. Nah, berduit syukur, urusan lancar syukur, ya kalau berbicara lawan orang lain kawa menyambung syukur. Nah juga kadang-kadang kita dua pendel lawan orang kada nyambung. Kalau kada nyambung lah kita nya jawaban C camoh kada nyambung tuh bang. Nah iya ta nang pacul baju di jalanan kada nyambung tadi bang. Nah Masya Allah lah sampai garing syukur. Pak Guru jar garing syukur. Yakin segala perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya garing sakit tuh Guru jar? Sekurang-kurangnya apa? Mahapusakan dosa dan kesalahan. Seharusnya kita dengan dosa kesalahan kita tuh kita disiksa Allah, diazab Allah, cuman kita digaring akan menerja. Gigi sakit, hilat, melatuk, apalagi ketiak, babisol. Bah lengkap Guru aja. Betul pulang begawi pulang kada kawa mah lengkap Guru ajar hayuha ada aja hikmahnya asal jangan menyarik nang menyarik nih nang haleh ya kada orang menyarik nih ya Allah ngarangin menyarik lah. Nah mudahan kita selalu diberi syukur kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ulun minta ulun pian nah. Ulun beribadat itu sebaik-baik ibadat. Tapi menurut pian, mun ulun ni ya sabaik taruh saya tapi menjar pian kada bagis, kada baik, kada jelek, kada baik, tetap pian kada menerima. Tapi menurut pian baik. Walaupun ulun merasa kekurangan, tapi menurut pian baik ya Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Lah. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah kita kembali. Mari kita sama-sama meningkatkan zikir kita kepada Allah. Baik zikir lisan, zikir hati, maupun zikir tafakur lah, maupun zikir napas dan sebagainya. Tapi itu ada babnya. Ada babnya zikir itu ada masalahnya. Kada kau juga kita sembarangan. Ya Allah lah. Nah, ini ada pian ulun belang, nah panjang pulang lah lewat dah nih. Jam berapa nih? Pon? 3 menit lah. Oh iya. Jadi ulun belang. Kedalawas kami dudukkan ini nah. Langsung jadi memamai. Apa itu jar? Guru Ijai. Nah, kenapa julur nih? Itu melajarkan zikir yang burung berbunyi di pumaan. Hu. Nah, julur kenapa ini? Maka tuan guru orangnya. Hu jar. Itu kan ada zikir yang kayak itu jar. Itu bunyi burung nanda, burung di pumaan cak hu jar. Nah, jelon iya amne. Ulun ngaran umpat kawan lah. Hendak bulik tia seorang di bawah orang. Ya lah, ayo sudah. Nah, macam-macamnya kadang-kadang kita itu lah jaka kita nih mengerti oh mungkin aku nih ilmu belum sampai ke situ ya Allah. Nah mungkin ilmu pun atau aku membaca belum sampai ke situ. Jadi lebih baik berdiam aja daripada membahas. Habisannya seorang nang tak salah. Ya kada? Nah coba. Itu asal kata-katanya huwa. Huwa. Cuma karena di dalam tajwid dibaca hu. Gitu lah. Hu. Coba. Dalam Quran ada kalau qul huwallah. Qul huwa. Huwa adalah atau huwallahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Huwa. Tapi kalau dibaca huwa itu di dalam tajwid kan hu. Itulah. Hu. Yaklah. Nah, berarti Quran enggak ada dah. Quran enggak ada. Nah, itu diambil oleh orang sufi lah, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, diambil sedikit itu untuk dijadikan mengingat Allah. Hu. Nah itu lah. Jadi itunya ada tarekat Idrisiyah, Al-Idrusiyah, itu zikirnya
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi setiap la ilaha illallah, la ilaha illallah sekali, la ilaha illallah, la ilaha illallah 2 kali sampai 12 kali. Hanyar hu sekali, hu 2. Hanyar yang ketiga tali 4 ulun. Apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, itu 12 juga, hanyar hu 12 kali. Nah, itu alhamdulillah ulun dari sekumpul ada, kemudian Abah Saripudin ada ijazah itu. Nah, kemudian dari Habib Syekh Al-Idrus juga ada itu. Nah, jadi Jersidin silahkan aja, sampaikan aja di sini lawan jamaah. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Karena gini dulu lah kita bijazah, kena aja dulu lah. Yang penting ada dulu tah. Nah, cuma maksud ulun tuh jangan kita menyalahkan orang. Kalau orang tuh ada ambilannya, bujur aja seorang tak salah, ya kada. Nah, lah cukup ini aja dulu zikirnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu aja. Lah, la ilaha illallah maknanya kalau ini Habib Osman Batawi, tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Lah, karena banyak orang menyembah Tuhan, tapi itu kada sebenarnya. Ujar kita sebenarnya Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, minta redha, minta halal. Lah insyaallah disambung pulang kayaknya mun panjang umur, sehat badan, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam billah, hadratin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim